Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang dihinggapi oleh jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia, yaitu tentang malas. Topik saya kali ini adalah 3 cara mengatasi rasa malas. Sebelum saya membahas topik ini lebih lanjut, saya mau tanya sama diri Anda. Apakah Anda sendiri adalah orang yang pernah dihinggapi rasa malas? Atau jangan-jangan Anda adalah seorang pemalas? Sering dengar kata-kata seperti ini? Tidak enak bukan kalau kita diolok-olok atau kita dituduh atau dituding seperti ini? Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda harus tahu dulu definisi rasa malas itu apa. Dan kenapa rasa malas itu bisa menghinggapi diri kita. Ya. Nah, di sini malas itu adalah sesuatu yang wajar. Malas itu sesuatu cara kerja otak, cara kerja mindset. Karena apa? Mindset ini adalah sebenarnya kalau kita belajar dari salah satu guru motivator dunia, Anthony Robbins, dia berkata bahwa manusia akan moving forward, manusia itu akan bergerak maju kalau ada 2 poin. Yang pertama adalah gain pleasure, yang kedua adalah avoid pain. Nah, gain pleasure ini adalah manusia akan bergerak maju kalau ada sesuatu yang merangsang dia dan menyenangkan dia. Akhirnya membuat dia keluar dari rasa malasnya. Dan yang kedua adalah avoid pain. Avoid pain itu menghindari rasa sakit, yaitu dia menghindari hukuman, dia menghindari punishment. Nah, di sini membuat manusia akhirnya terpaksa dia keluar. Nah, ada kata terpaksanya. Nah, kalau Anda tidak punya 2 poin ini, besar kemungkinan Anda akan sudah dihinggapi rasa malas. Dan celakanya, banyak orang pemalas, dia tidak sadar kalau dirinya seorang pemalas. Oke, nah di sini saya akan membahas seperti judul saya di awal, 3 cara menghadapi rasa malas. Yang pertama, Anda harus buat target atau goals yang jelas. Kalau Anda punya target yang jelas, niscaya Anda akan tidak punya rasa malas. Contoh, Anda misalkan target tahun ini, ya saya mau beli motor, contohnya. Ya, Anda buat resolusi. Ya, targetnya jelas. Maka Anda akan bekerja mati-matian, berjuang mati-matian untuk bisa punya motor. Contoh lagi, Anda punya target yang jelas. Saya mau lulus kuliah 8 semester contohnya. Ya, itu umum sih, 8 semester itu umum. Ya, bukan 6 semester atau 7 semester. Nah, saya akan bergerak cepat supaya tidak membebani orang tua dalam biaya kuliah dan sebagainya. Nah, itu targetnya jelas. Dan Anda tidak akan bermalas-malasan kuliah, tidak akan bermalas-malasan belajar. Contoh, mungkin Anda bekerja di luar negeri saat ini. Ya, saya punya target, saya mau mengumpulkan kekayaan sekian supaya saya tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Nah, targetnya itu jelas. Akhirnya Anda tidak punya rasa malas. Contoh yang paling gampang adalah anak saya sendiri, putra saya sendiri. Putra saya latihkan olahraga taekwondo. Ya, kalau tidak ada ujian, tidak ada pertandingan, dia latihannya juga ogah-ogahan, biasa-biasa aja, ya kan? Tetapi kalau ada ujian, ada target, ada pertandingan, ada goals, nah dia latihannya akan semakin rajin. Nah, sama, itulah cara kerja otak manusia. Ketika Anda punya target, Anda sedang dirangsang. Contoh yang paling gampang lagi adalah besok kalau Anda mau bangun pagi, ya, Anda mau pergi keluar kota. Biasanya Anda mungkin bangunnya jam 8 siang, jam 9 siang. Tetapi ketika Anda mau bangun pagi karena ada keluar kota, Anda sudah set target yang jelas, besok pagi saya harus bangun jam 5 pagi. Nah, Anda memberikan sebuah message kepada otak Anda, saya harus bangun jam 5 pagi. Nah, secara nggak langsung, pikiran bawah sadar Anda merekam bahwa besok pagi ada jam 5. Nah, goalnya jelas, targetnya jelas. Nah, akhirnya Anda bisa bangun tepat sebelum jam 5 mungkin. Ya, atau Anda mungkin bangun pas jam 5. Nah, beda sama kalau Anda targetnya nggak jelas. Contoh, saya berusaha bangun pagi besok. Atau saya akan membuat target, pokoknya saya pengen bangun pagi. Nah, itu nggak jelas, karena message-nya nggak jelas. Nah, kalau target itu harus buat dengan jelas. Ada angkanya, ada kapannya. Ya, saya nggak akan bahas di sini. Anda silakan tonton video yang lain. Intinya, Anda harus buat target yang jelas. Nih saya, rasa malas Anda akan hilang. Ya, besar kemungkinan Anda malas karena nggak punya target. Oke? Nah, yang kedua adalah Anda harus punya yang namanya punishment atau hukuman. Tadi saya sudah bahas di awal. Manusia itu akan belajar kalau besok mau ujian. Itu wajar. Manusia itu akan bergerak kalau dia itu takut dihukum. Manusia akan mentaati peraturan gurunya kalau misalkan dia melakukan pekerjaan ini. Kalau enggak, dia nanti kena panis.
Nah, sama juga Anda besok harus masuk lebih awal, kalau enggak Anda dipotong gaji Anda. Nah, itu ada punishment. Nah, atau Anda harus disiplin waktu. Kalau apa? Kalau Anda setiap 5 menit kena denda. Nah, akhirnya ketika Anda terbiasa terlambat, terbiasa malas, ya bangun siang, ataupun Anda tidak bekerja mengejar target Anda, besar kemungkinan karena Anda nggak punya punishment. Jadi punishment-nya itu, hukumannya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan Anda sudah tamat sekolah, tamat kerja, tamat kuliah, dan sebagainya, Anda hari ini pasti mungkin nggak punya goal lagi. Ya, Anda secepatnya harus mencari pekerjaan. Kalau Anda nggak punya goal lagi, besar kemungkinan Anda akan dihinggapi rasa malas. Kalau Anda dihinggapi rasa malas, bahaya. Kenapa? Tidak ada yang mempanis diri Anda. Nah, kalau misalkan hari ini Anda nggak punya orang tua yang mensupport kondisi finansial Anda nggak punya orang tua yang menghidupi Anda, akhirnya mau nggak mau Anda mempanis diri sendiri. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak makan, saya nggak hidup. Akhirnya mungkin Anda terpaksa harus bekerja. Kalau nggak bekerja di sini, Anda terpaksa mencari pekerjaan apapun itu asal halal. Intinya Anda akan keluar dari rasa malas. Kenapa? Rasa malas tidak membuat perut Anda kenyang. Rasa malas tidak membuat cicilan rumah Anda jadi lunas. Rasa malas tidak membuat hari ini tabungan Anda bertambah. Rasa malas tidak membuat Anda hari ini pekerjaan Anda menjadi lebih baik. Intinya, rasa malas bukan sebuah solusi. Jadi, karena apa? Anda kurang punishment. Ya, jelas ya. Nah, yang ketiga adalah adanya reward. Nah, reward itu adalah hadiah. Ya, biasanya manusia akan tergerak kalau dia ada hadiah. Contoh, kalau kita seringkali anak-anak, kalau tahun ini kamu lulus, ya pekerjaan, lulus sekolah, mama kasih kamu hadiah jalan-jalan ke Jakarta, contohnya. Atau misalkan, kalau hari ini kamu pekerjaan nilainya bagus, nah, kamu akan bisa makan-makan di restoran. Nah, itu sebuah reward. Nah, ketika sebuah reward, akhirnya Anda mau belajar. Nah, seringkali Anda mungkin rewardnya nggak jelas. Kalau Anda bekerja, rewardnya nggak jelas, besar kemungkinan Anda akan malas. Anda tidak akan melakukan suatu kegiatan yang intinya membuat Anda mau bergerak. Nah, tapi kalau Anda rewardnya itu jelas, hadiahnya jelas, kalau saya bekerja sekian, saya akan dapat sekian, saya bekerja sekian, saya akan dapat sekian, Anda akan mati-matian, Anda akan menstimulasi otak Anda, bagaimana supaya Anda bisa keluar dari zona nyaman Anda, dari zona malas Anda. Akhirnya, Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, saya yakin dengan 3 poin dan cara ini saya tidak menjamin Anda keluar dari rasa malas Anda. Tetapi kalau Anda bisa menemukan 3 poin ini tadi, jadi yang pertama target yang jelas, yang kedua ada punishment, dan yang ketiga ada reward, saya yakin rasa malas Anda akan jauh berkurang. Ya, silakan memberikan komentar positif di kolom komen. Saya juga ingin melihat perubahan Anda. Bila Anda memiliki banyak perubahan setelah menonton channel SB30, saya dengan senang hati akan membacanya. Jangan lupa klik like, share, dan juga jangan lupa subscribe berlangganan. Semoga channel ini senantiasa menginspirasi Anda dan membuat Indonesia lebih baik. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.